tampang ayah tiri yang habisi anak lelakinya hingga bersimbah darah di Bengkulu Tengah. Seorang pria parubaya berinisial Su, warga Desa Talang 4, Kecamatan Karangtinggi, Bengkulu Tengah, menjadi sorotan publik usai diduga menghabisi nyawa anak tirinya sendiri. Peristiwa tragis ini terjadi pada Rabu pagi, 5 November 2025, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Korban berinisial V, 30 tahun, ditemukan bersimbah darah di teras rumahnya setelah diduga terlibat perkelahian hebat dengan sang ayah tiri di dalam kamar. Menurut keterangan warga dan keluarga, peristiwa bermula saat korban berada di kamar. Belum diketahui pasti pemicu pertengkaran, namun suasana berubah mencekam ketika suara histeris terdengar dari dalam rumah. Ibu dan adik perempuan korban yang menyaksikan kejadian langsung berteriak meminta pertolongan warga. Tak lama, warga sekitar berdatangan dan menemukan korban dalam kondisi lemah. Tubuhnya penuh luka dan darah. Korban sempat duduk di teras sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia oleh petugas kepolisian yang tiba di lokasi. Jenazah V kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Bengkulu untuk keperluan autopsi. Sementara itu, pelaku Su langsung melarikan diri usai kejadian. Pihak kepolisian Bengkulu Tengah, melalui Kasatreskrim AKP Junairi, membenarkan insiden tersebut dan menyatakan tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku. Benar, korban sudah dibawa ke RS Bayangkara untuk autopsi. Kami sedang memburu pelaku yang melarikan diri, ujar Junairi. Ia juga menyebutkan bahwa korban mengalami luka di bagian pundak, namun belum dapat memastikan senjata atau alat yang digunakan. Dari sisi hukum, tindakan sudah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan. Berdasarkan pasal 338 KUHP yang masih berlaku hingga saat ini, pembunuhan diartikan sebagai perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara. Sementara itu, KUHP baru yang tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 dan akan berlaku mulai 2026, juga mengatur hal serupa dalam pasal 458 ayat 1. Meski tidak lagi mencantumkan kata dengan sengaja, unsur kesengajaan tetap menjadi syarat utama dalam penetapan pidana pembunuhan. Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa pembunuhan harus mengandung niat dan kehendak untuk menghilangkan nyawa. Jika kematian terjadi tanpa unsur kesengajaan, maka tidak dapat dikategorikan sebagai pembunuhan menurut ketentuan tersebut. Ini, masyarakat Bengkulu tengah menanti kepastian hukum atas kasus ini. Kepolisian terus melakukan pengejaran terhadap Su, sementara keluarga korban masih dalam kondisi terpukul atas tragedi yang menimpa anak mereka.